Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 171 sampai 172. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, itu sangat sulit. Kaisar Pedang hebat, meskipun dia sudah menjadi Kaisar Pedang Agung, dia juga tahu bahwa mengambil langkah ini jelas tidak sesederhana itu. Yang terpenting, dia sekarang merasa seperti sedang terpanggang di atas api. Kaisar Pedang Agung ini bisa sukses meski dia tidak berhasil. Pedang Xingdao sedikit bergetar, seolah mengatakan sesuatu. Ye Guan berkedip, "Maksudmu?" "Aku mengerti," Xiao Ta tiba-tiba berkata. "Apakah kamu mengerti apa yang dikatakannya?" Ye Guan mengangguk. "Ya," Xiao Ta tiba-tiba berkata agak penasaran. "Apa yang dibicarakannya?" Guan berkata dengan serius. "Dikatakan, biarkan Guru Ta membantu saya dan memberinya beberapa keterampilan seni bela diri. Setidaknya keterampilan tingkat sederhana." Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Beri saya bantuan." "Sial, kamu sangat jahat, kamu dan ayahmu." Pada titik ini, ia berhenti berbicara. Ye Guan sedikit penasaran. "Tuan Ta, apakah ayahku sangat jahat sebelumnya?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Tidak buruk, dia." Menambahkan dalam hatinya, "Aneh, Ta, Tuan. Bagaimana saya bisa mencapai tingkat Kaisar Pedang Agung?" Xiao Ta terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Anda tidak boleh memiliki mentalitas ini. Bidang ilmu pedang dapat dipahami tetapi tidak dikembangkan, dan di sana tidak perlu terburu-buru untuk mencapainya. Pencerahan adalah mengetahui. Jika dalam hati Anda terdapat obsesi maka Anda akan tertinggal. Oleh karena itu sebaiknya Anda tetap berpikiran normal dan tidak terpengaruh oleh hal-hal luar, agar Anda tidak terkalahkan." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, apa yang dikatakan senior ini sangat bagus." Xiao Ta berkata tanpa sadar, apa yang dia katakan cukup. Pada titik ini, itu berhenti dengan cepat. "Astaga, kamu jatuh ke dalam perangkap kecil ini lagi?" Ye Guan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dia katakan. Alam ilmu pedang dapat dipahami tetapi tidak dapat dikembangkan. Ia diperoleh dengan mengolah dan mencari, dan pencerahan diperoleh dengan mengetahui. Di menara kecil, sebuah suara misterius tiba-tiba berbisik, pedang Xingdao memang dapat dengan mudah merusak suasana hatinya. Menara kecil itu berkata dengan tenang, "Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi." Suara misterius itu tertawa, tapi untungnya ini si kecil memiliki karakter yang sangat baik. Dia baik dan sangat disiplin. Oleh karena itu, meskipun ada pedang dewa yang menantang surga seperti pedang Xingdao, dia tidak pernah tersesat, yang sangat jarang. Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin menerimanya sebagai murid?" Setelah keheningan yang lama, suara misterius itu berkata dengan lembut, "Dia telah mengambil jalan yang tak terkalahkan." Xiao Ta berkata dengan tersenyum, "Apa bedanya? Kamu juga bisa mengajarinya." Suara misterius itu berkata dengan lembut, "Pernahkah kamu memperhatikan? Anak kecil ini, mungkin hanya bibinya yang memenuhi syarat untuk mengajarinya." Xiao Ta terdiam. Di Akademi Guangxuan, Nanyuan, Ye Guanzi meletakkan Guangxuan Bao di tangannya, lalu berbaring di sofa. Matanya perlahan tertutup, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sudut roknya tiba-tiba terangkat.
Di sebelah Ye Guanzi, wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah Kaisar Pedang Agung." Ye Guanzi tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Wanita cantik itu memandang Ye Guanzi dan berkata dengan lembut, "Nak, menurutmu apakah orang yang ditakdirkan itu benar-benar akan dikalahkan?" Ye Guanzi berkata dengan tenang, "Apakah ahli pedang manusia pernah dikalahkan di masa lalu?" Ye Guanzi tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya telah dikalahkan sebelumnya. Tentu saja, saya mungkin belum pernah dikalahkan oleh orang muda." Saat dia mengatakan itu, dia perlahan membuka matanya, tetapi matahari bersinar terang, jadi dia perlahan menutupnya lagi dan berkata dengan lembut, "Bahkan jika dia gagal, terus kenapa? Siapa yang menetapkan bahwa orang yang memiliki takdir tidak dapat mengalahkan? Karena 2 generasi sebelumnya dari orang yang memiliki takdir, Lutian berpikir bahwa dia tidak dapat gagal. Dengan keadaan pikiran ini, itu sama dengan menanam iblis dalam dirinya, iblis batiniah." Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, "Dia adalah orang yang ditakdirkan." Ye Guanzi berkata dengan tenang, "Identitas adalah pedang bermata 2, Anda tidak akan terkalahkan. Jika Anda menggunakannya dengan buruk, itu akan merusak suasana hati Anda." Dalam pertempuran antara Zongtu Senzu dan Tuan Ye, hati Tao-nya hancur. Mengapa? Iblis di dalam hatinya. Iblis ini adalah Tuan Ye. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Inilah sebabnya dia mengatakan bahwa nanti tidak ada Tuan Ye tanpa dia, dan tidak ada Tuan Ye tanpa dia. Sekarang ada 2 cara untuk mengusir setan batin ini. Yang pertama, kenali dirimu, serahkan hatimu, dan hadapi kekuranganmu dengan tenang. Pilihan kedua adalah membunuh Tuan Ye. Wanita cantik itu tetap diam. Ye Guanzi berkata dengan lembut, dia memilih yang terakhir. Tapi sekarang, dia telah mendorong dirinya ke tebing. Sekarang baginya, jika dia maju, dia akan mencapai langit. Jika dia mundur, dia akan mencapai dunia. Memandang Ye Guanzi, "Kamu lebih siapa yang kamu suka?" Ye Guanzi bahkan tidak memikirkannya. "Tuan Ye." Wanita cantik itu mengerutkan kening. "Kenapa, Ye?" Guanzi terkekeh. "Apakah kamu masih ingat waktu ketika saya berkompetisi dengannya?" "Tentu saja," Ye Guanzi berkata dengan lembut. "Ketika dia kalah dari saya, dia tidak berkecil hati atau tidak mau. Sebaliknya, dia dengan rendah hati meminta nasihat saya. Di dunianya, menang secara alami adalah hal yang baik. Itu bagus. Oke kalau kamu kalah." Wanita cantik itu bertanya-tanya, "Mengapa kalah tidak apa-apa?" Ye Guanzi tersenyum tipis. "Karena jika kalah, kamu bisa melihat masalahmu sendiri dan mengetahui kekuranganmu. Lalu bagaimana benar-benar tak terkalahkan sangat kesepian. Mereka pasti tidak ingin menjadi tak terkalahkan. Mereka ingin dikalahkan. Ini adalah hati orang yang kuat. Dan Tuan Ye memiliki hati yang kuat seperti ini. Apakah ada orang yang ditakdirkan untuk ditakdirkan?" Ye Guanzi berkata dengan lembut. Identitasnya terlalu istimewa. Begitu istimewa sehingga dia merasa hanya bisa menang. Bukan kalah, bukan hanya dia yang berpikir begitu. Tetapi semua orang di dunia juga berpikir begitu. Jadi, saat dia berkata, dia seolah memikirkan sesuatu. Dai Mei mengerutkan kening. Yang aku khawatirkan sekarang adalah kekuatan di belakangnya. Wanita cantik itu bertanya-tanya,
kekuatan apa yang ada di belakangnya? Ye Guanzi mengangguk. Di belakang manusia yang ditakdirkan, kekuatan besar telah terbentuk. Orang-orang takdir tidak dapat dikalahkan oleh kelompok kepentingan. Jika mereka dikalahkan, apa yang akan mereka lakukan? Apalagi sekarang Pavilion Xiambao, Sekte Galaksi, dan Sekte Masa Depan semuanya telah mencapai titik temu. Akhir, dia sekarang mewakili kepentingan keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini tidak akan membiarkan dia kalah. Wanita cantik itu terlihat sedikit jelek. Mereka tidak bisa ikut campur selama kompetisi, kan? Ye Guanzi berkata dengan tenang, "Kamu tidak memahami mereka. Anggap saja begitu saja. Ketika mereka punya cukup, apa yang tidak berani mereka lakukan, apalagi menggunakan trik, mereka tidak berani memberontak." Si cantik wanita itu segera menggelengkan kepalanya. Dengan penindasan akademi, bagaimana mereka berani memberontak? Ye Guanzi berkata, siapakah orang yang ditakdirkan? Mereka istimewa dan memiliki segel dao. Jika mereka memberontak dengan takdir, mereka akan menjadi orang yang ditakdirkan, dibenarkan. Wanita cantik itu berkata dengan suara yang dalam, kabinetnya masih ada. Ye Guanzi tiba-tiba berkata, bagaimana jika ada orang di kabinet yang berada di pihak orang yang ditakdirkan? Ye Guanzi berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, yang paling penting adalah 4 keluarga bangsawan besar. Jika 2 dari 4 keluarga bangsawan besar ada di sisinya, pada saat itu, dia tidak perlu memberontak, dia bisa langsung menekan kabinet dan mengontrol suara kabinet. Dengan dukungan Pavilion Xiambao, dia menginginkan uang dan orang-orang. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba duduk. Jika klan kuno dan klan bulan mendukungnya, dia akan mendapat posisi sebagai dekan. 90% yakin, wanita cantik itu bertanya, bagaimana dengan 10% lainnya? Ye Guanzi tampak serius. Ahli pedang manusia akan menyangkalnya di dunia ini. Atau kakak senior King Qiu akan bangun dan menyangkalnya. Wanita cantik itu tersenyum pahit, sudah bertahun-tahun tidak muncul. Ye Guanzi berkata dengan lembut, selanjutnya, Lu Tian pasti akan melakukan pekerjaan ideologis untuk 4 keluarga besar. Selama dia mendapat dukungan dari 4 keluarga besar, maka situasi keseluruhan akan diputuskan. Ke atas dan ke kiri. Wanita cantik itu tertegun, lalu bertanya, mau kemana? Ye Guanzi berkata, pergi dan ingatkan Tuan Ye. Dan tepat ketika Ye Guanzi hendak melangkah keluar dari halaman, aura menakutkan langsung menguncinya. Seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan Ye Guanzi. Dia menatap Ye Guanzi dan berkata, Ketua Ye, tanpa keputusan kabinet, Anda harus keluar dari sini. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, Ketua Ye, Ketua Eksekutif Li tidak mempunyai niat buruk apapun terhadap Anda. Jangan lakukan apapun yang akan membuat lawan Anda bisa menguasai Anda. Titik. Ye Guanzi tiba-tiba menatap wanita cantik itu, pergi dan undang Tuan Ye untuk menemuiku dan minta dia datang ke sini menemuiku. Wanita cantik itu mengangguk. Oke, di tempatnya, mata Ye Guanzi berkilat khawatir. Segalanya menjadi besar. Fraksi keluarga aristokrat dan fraksi Zongmen memiliki masalah dengan Ye Guan. Dan mereka pasti tidak akan mendukung Ye Guan. Setelah kekuatan ini mendukung Man of Destiny,
Pertempuran antara Man of Destiny dan Ye Guan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ketika manfaatnya mencapai tingkat tertentu, keluarga dan sekte bangsawan ini akan menjadi gila. Lagi pula, wujud asli sang master pedang belum muncul di dunia manusia selama 30 juta tahun. Kabinet, Li Banzi masih menangani urusan pemerintahan. Dia adalah asisten kepala, dan ada banyak hal yang harus diselesaikan setiap hari. Saat ini, Zhang menghampiri Li Banzi. Dia memberi sedikit hormat, lalu berkata, masalah ini sangat besar. Benarkah kabinet tidak akan menekannya? Li Banzi berkata sambil tersenyum, bagaimana cara menekannya? Zhang terdiam. Li Banzi menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa ditekan. Setelah Lu Tian datang ke akademi, dia mulai membentuk kelompok. Tujuannya sangat jelas, yaitu menjadi dekan akademi. Dan sekte serta bangsawan keluarga yang mendukungnya juga memiliki tujuan yang sangat jelas. Mereka ingin berkuasa. Lagi pula, ketika Master Pedang Manusia mendirikan akademi, dia mendukung sejumlah besar keluarga super dan sekte super. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Apapun, Tuan Zhang berkata dengan suara yang dalam, ada banyak pendukung di sekitar Lu Tian. Sepasang kabinet ini, pada titik ini, dia melirik Li Banzi, dan kemudian berkata, haruskah kita memobilisasi sekelompok penonton dari medan perang virtual dan nyata? Xuan Wei dan tentara Tao kembali. Li Banzi tersenyum sedikit, saya punya pengaturan sendiri, jangan khawatir, lakukan saja tugas Anda. Di tempat itu, Li Banzi mengambil potret yang persis seperti potret Ye Guan. Setelah melihatnya lama sekali, dia menoleh untuk melihat ke jendela dan berkata dengan lembut, pria kecil ini sangat baik. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat rambutnya, dan rambut putih terlihat samar-samar di rambutnya. Dia tersenyum sedikit. Kepada kepala halaman Anyu untuk segera membawa semua orang bersamamu. Pakar terkemuka dari Istana Kegelapan kembali ke rumah sakit utama dan memintanya untuk datang dan menyambut raja baru mereka. Jangan biarkan keluarga atau sekte bangsawan manapun mengetahuinya. Dalam kegelapan, seorang pria muncul. Pria tua itu mundur dengan tenang. Selamat datang raja baru dan hilangkan perselisihan sipil. Jianzhong, Gunung Gantung. Di belakang Gunung Xuankong terdapat ratusan ribu gunung, dikelilingi oleh pegunungan, tak berujung dan megah. Dini hari, Ye Guan berdiri di tepi tebing di belakang Gunung Xuankong. Dia melihat ke kejauhan. Pegunungan di kejauhan dikelilingi oleh lautan awan, setengah tersembunyi dan setengah terlihat, dan suara pedang terdengar dari waktu ke waktu untuk waktu. Di ujung cakrawala, matahari merah perlahan menerobos lautan awan. Merenungkan. Kata-kata bos di menara kecil kemarin seperti pencerahan baginya. Kendo. Ia bisa tercerahkan tetapi tidak bisa dipupuk. Pembudidaya pedang tidak boleh memiliki obsesi apapun, karena obsesi adalah iblis batiniah. Beberapa orang mampu menaklukkan iblis batiniah mereka, mengubah obsesi mereka menjadi motivasi, dan mencapai langit hanya dengan satu pikiran. Tetapi lebih banyak orang yang terikat oleh obsesi dan terjebak dalam penjara hati mereka, tidak dapat melarikan diri seumur hidup mereka. Ye Guan tiba-tiba tersenyum sedikit. Pada saat ini, hatinya sangat damai. Benar-benar menemukan jawabannya. Perjalanan pencak silat ibarat mendaki gunung. Semakin lama semakin sulit.
dan dalam proses ini banyak sekali kesulitannya, terutama kesulitan hati. Tidak akan ada pemulihan. Tetap jujur pada diri sendiri, tenang saja. Selalu biarkan dirimu pergi. Mata Ye Guan perlahan tertutup dan dia perlahan membuka tangannya. Angin di sekitarnya bertiup dan itu sangat sejuk. Saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berbalik untuk melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Chen Guanzi. Ye Guan berkata dengan cepat, "Kakak senior." Chen Guanzi memandang Ye Guan dan mengangguk sedikit. "Jangan terlalu banyak berpikir, tetap berpikiran normal, Ye Guan." Tersenyum pahit, "Kakak senior, tahukah kamu?" Mengangguk. Faktanya, hanya dia yang bisa melihat bahwa Ye Guan belum mencapai Kaisar Pedang Agung hari itu. Karena dia saat ini adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar Pedang Agung di Sekte Pedang. Tidak hanya itu, dia juga telah menyentuh ambang batas itu. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa Ye Guan belum mencapai level itu. Dia juga takut Ye Guan akan berada di bawah terlalu banyak tekanan, yang akan menimbulkan obsesi dan mempengaruhi keadaan pikirannya. Jadi dia datang ke sini untuk menasihatinya. Tapi sekarang sepertinya Ye Guan dalam kondisi baik. Itu bagus, Chen Guanzi berkata. "Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan mengikuti. Sepanjang jalan, setiap pembudidaya pedang yang bertemu Chen Guanzi akan memberi hormat dengan hormat. Terlihat bahwa Chen Guanzi memiliki prestise yang tinggi di Sekte Pedang. Chen Guanzi membawa Ye Guan ke kedalaman pegunungan. Setelah berjalan lama, dia berhenti. Ye Guan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada pedang yang tertancap di tanah. Ye Guan tercengang. Chen Guanzi berkata dengan lembut, "Makam pedang. Semua pedang di sini ditinggalkan oleh nenek moyang Sekte Pedangku. Semua murid Sekte Pedangku bisa datang ke sini untuk mengambil pedang dan mewarisinya." Ye Guan bertanya dengan lembut, "Mereka?" Chen Guanzi mengangguk sedikit, "Mereka semua mati. Kamu melihat dan melihat ada sejuta pedang. Di antara mereka, banyak yang berada pada level dewa, dan bahkan ada level yang sederhana. Dan jumlahnya cukup banyak." Takut, Ye Chen Guanzi melihat pedang itu. Sepertinya mengingat sesuatu, dan matanya perlahan menjadi sedikit kosong. "Ya." Guan terkejut, dan kemudian berkata, "Jutaan pembudidaya pedang telah jatuh?" Chen Guanzi mengangguk sedikit. Sejak pertempuran 30 juta tahun yang lalu, setiap tahun di Sekte Pedang kita, saudara-saudara telah jatuh di dunia virtual. Dari sebuah batu besar dengan 8 pedang tertancap di atasnya. Dia dengan lembut membelai batu itu dan berkata dengan lembut, "Kakak senior, kakak perempuan. Pejabat junior ada di sini untuk menemuimu." Punggung Chen Guanzi menghadap Ye Guan. Dia melihat ke 8 pedang itu, dan air mata di matanya mengalir tanpa sadar. Setelah sekian lama, Chen Guanzi berkata dengan lembut, "Sebelumnya, saya adalah yang termuda di Sekte Pedang. Tapi sekarang, saya yang tertua di antara generasi muda Sekte Pedang." Chen Guanzi berdiri perlahan tanpa berbalik. "Adik laki-laki Ye, jika kamu menyukai pedang di sini, kamu dapat mengambilnya. Di waktu normal, kamu juga dapat datang ke sini untuk berlatih. Ada jutaan pedang di sini, dan setiap pedang tersisa di belakang."
Kamu dapat berkomunikasi dengan mereka tentang niat pedang mantan tuanmu. Kamu adalah anggota sekte pedangku, dan nenek moyang kami akan menjagamu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan perlahan melayangkan naring ke dalamnya. Depan Ye Guan, di dalamnya, ada 300.000 kristal peri. Chen Guanzi berkata, kamu sedang berlatih di sekte pedang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapmu. Jika ada, maka semua saudara sekte pedang kita akan mati. Saat dia mengatakan itu, dia bangkit dengan pedangnya dan menghilang ke dalam langit. Ye Guan memandang Naji di depannya, diam, dan arus hangat muncul di hatinya. Setelah sekian lama, Ye Guan menyingkirkan cincin itu dan berjalan menuju pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berjalan, Ye Guan perlahan menutup matanya. Seperti yang dikatakan kakak laki-lakinya, dia sudah bisa merasakan niat pedang di pedang ini. Setiap niat pedang berbeda, dan ketika niat pedang ini merasakannya, semuanya terasa sedikit suam-suam kuku pada awalnya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti dan membungkuk dalam-dalam di depannya. Junior Jian Zong, Ye Guan, beri hormat kepada semua saudara dan saudari. Dalam sekejap, pedang di sekitar Ye Guan tiba-tiba mulai bergetar sedikit, dan niat pedang mulai menyelimuti Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia membuka telapak tangannya dan niat pedang yang kuat melesat ke langit. Niat Kaisar Pedang, Ye Guan membungkuk dalam-dalam lagi. Ye Guan telah bertemu dengan semua kakak dan adik. Tiba-tiba, seluruh makam pedang tiba-tiba bergetar hebat. Dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak ke arah Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan langsung diliputi oleh niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Warisan Kendo, sebenarnya ia juga memiliki warisan Kendo, yaitu warisan Kendo dari wanita berbaju polos. Namun ia tahu bahwa warisan Kendo Bibi Sukun terlalu dalam untuk ia pahami sekarang. Dan warisan ilmu pedang dari ilmu pedang di depannya ini bisa dikatakan sangat membantunya. Pemilik sebelumnya dari pedang ini setidaknya adalah pedang abadi. Ada banyak kaisar pedang. Dan ada juga beberapa kaisar pedang hebat. Pengetahuan mereka tentang ilmu pedang sangat berharga. Ye Guan merasakan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang mengalir ke lautan kesadarannya seperti air pasang. Pada saat ini, dia juga merasakan ilmu pedang dari leluhur sekte pedang, dan leluhur sekte pedang itu tidak memedulikannya. Ye Guan duduk dan mulai mencerna konsep Kendo itu secara perlahan. Sebelumnya, dia mengandalkan pemahamannya sendiri untuk berlatih ilmu pedang. Sedangkan untuk Master Ta akan menipu orang lain. Pemahamannya tentang Kendo bisa dikatakan masih terlalu sederhana dan dangkal. Oleh karena itu, dia selalu ingin bertemu dengan kultivator pedang kuat lainnya di dunia. Dan ingin melihat ilmu pedang dari kultivator pedang kuat lainnya. Inilah mengapa dia datang ke sekte pedang. Dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang ilmu pedang. Manfaatkan semua orang. Setelah sekian lama, setelah menerima konsep Kendo yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba saya mendapat pemahaman baru tentang Kendo. Di menara kecil, Xiao Ta tiba-tiba bertanya, bisakah dia menerobos Kaisar Pedang Agung? Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, saya khawatir ini akan sulit, sangat sulit untuk menerobos ke Kaisar Pedang Agung,
Kaisar Pedang Agung hanya dengan mengandalkan kekuatan ratusan sekolah. Kecuali dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan warisan ilmu pedang dari pendekar pedang ini, dan masih dapat berpegang teguh pada jalannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai level Pedang Agung, Kaisar. Xiaota berkata dengan lembut, dengan teguh, mengikuti jalannya sendiri yang tak terkalahkan. Suara misterius itu berkata, "Ya." Xiaota terdiam. Suara misterius itu berbisik, taunya sendiri telah terbentuk. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mempelajari tao orang lain. Tetapi selalu berpegang pada tao miliknya sendiri. Inilah yang kami seniman bela diri sebut sebagai hati tao yang kuat. Jika dia bisa melakukannya pada titik ini, mudah untuk mencapai ranah Kaisar Pedang Agung. Jika tidak, dia mungkin terpengaruh oleh tao orang lain. Sama seperti tuan kecilmu, dia terpengaruh pada tahap selanjutnya dan tidak mendapatkan kembali hati taunya sampai tahap selanjutnya. Dia berkata dengan lembut, "Saya yakin lelaki kecil ini dapat melekat pada hatinya." Suara misterius itu berkata, "Saya juga yakin dia bisa." Pikiran anak ini sekokoh batu, dan metode budidaya pedang ini tidak bisa mempengaruhi dia. Xiaota berkata, "Ya, yang lebih aku khawatirkan sekarang adalah kekuatan garis keturunannya." Suara misterius itu bertanya, "Kekuatan garis keturunan?" Xiaota berkata dengan cemas. Ketika dua gadis kecil Nalanjia dan Jixuan meninggal, saya pikir dia akan mengaktifkan garis keturunannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia begitu tenang sehingga saya merasa sedikit menakutkan. Karena semakin tenang dia mungkin akan semakin gila ketika dia mengaktifkan garis keturunannya. Orang yang jujur di antara mereka, dia terlihat jujur di saat-saat biasa. Tetapi ketika kamu membuatnya kesal, dia menjadi lebih gila dari orang gila. Suara misterius itu terdiam. Xiaota menghela nafas dengan suara rendah. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menekan garis keturunan iblis gila, terutama orang ini. Suara misterius itu berkata, "Tidak apa-apa, jika hari itu tiba, aku akan menekannya." Itu. Xiaota terkejut. "Bisakah kamu mengambil tindakan?" Suara misterius itu berkata, "Kalau begitu, apakah kamu punya cara yang lebih baik?" Xiaota terdiam. Di suatu tempat di puncak gunung, Dao Wuzong berdiri dengan tenang, dan di sampingnya ada Lu Tian. Wuzong Agung menatap langsung ke arah Lu Tian. "Ye Guan adalah Kaisar Pedang Agung. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya?" Setelah hening beberapa saat, Lu Tian berkata, "Bisa bertarung. Tidak mungkin untuk menang." Setelah Dao Wuzong terdiam lama, dia berkata dengan lembut, "Kita harus mendapat dukungan dari 4 keluarga besar." Lu Tian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak satu pun dari 4 keluarga besar yang menyatakan pendirian mereka sekarang. Mereka mungkin ingin menunggu dan lihat apa yang terjadi. Tunggu aku dan Ye Guan, mereka akan mendukung siapapun yang memenangkan pertempuran. Dao Wuzong mengangguk. "Itu mungkin." Lu Tian memandang Dao Wuzong. "Apakah ada yang bisa kamu lakukan, Da?" Wuzong berbalik dan berjalan ke arah Lu Tian. Dengan telapak tangan terentang, botol giok putih muncul di tangannya. Dan dia menatap Lu Tian. "Apakah kamu tahu apa ini?" Lu Tian menggelengkan kepalanya dengan kebingungan di matanya. Dao Wuzong menatap Lu Tian. "Ini adalah darah ahli pedang di dunia." Lu Tian tercengang. Dao Wuzong melihat botol giok putih di tangannya dan berkata dengan lembut,
dalam pertempuran antara Su dan Zen, ahli pedang di dunia meninggalkan sedikit darah. Darah ini diberikan sebagai hadiah kepada beberapa monster yang berpartisipasi di medan perang Su dan Zen untuk membantu mereka meningkatkan garis keturunan mereka. Batas atas dan leluhurku, secara kebetulan, mendapat setetes darah ahli pedang manusia. Seolah memikirkan sesuatu, Lu Tian berkata dengan terkejut, "Guru, kamu." Dao Wuzong menatap Lu Tian. "Saya ingin untuk mendapatkan dukungan dari 4 keluarga besar. Dao Sil saja tidak cukup. Anda harus memiliki darah iblis gila." Lu Tian berkata dengan gemetar, "Guru, apakah Anda meminta saya untuk berpura-pura menjadi keturunan ahli pedang manusia?" Dao Wuzong mengangguk. Lu Tian merasa ngeri. Dao Wuzong menatap Lu Tian. Mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Saat ini, akademi terpecah dan kekuatannya tidak sekuat dulu. Jika terus berlanjut, akademi akan menjadi semakin banyak yang mengalami kemunduran. Anda adalah orang yang ditakdirkan untuk generasi ini, dan Anda memiliki tanggung jawab untuk merevitalisasi akademi. Tanggung jawab. Lu Tian menggenggam tangannya dan tetap diam. Dao Wuzong berkata lagi, "Selama 4 klan besar mendukungmu, posisi dekan adalah milikmu. Bahkan jika Ye Guan mengalahkanmu, posisi ini tetap milikmu. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya." Tidak berkata apa-apa, Dao Wuzong melanjutkan, "Anda adalah orang yang ditakdirkan dari generasi ini. Adalah tanggung jawab Anda untuk merevitalisasi Akademi Guangxuan dan memimpin seluruh langit dan dunia. Siapa yang tidak menggunakan cara untuk mencapai hal-hal besar?" Lu Tian perlahan menutup matanya. Setelah sekian lama saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya. "Oke." Dao Wuzong mengangguk. Dia berjalan ke arah Lu Tian, dan kemudian berkata, "Garis keturunanmu tidak tahan dengan darah gila ini. Jadi aku akan menggunakan metode rahasia untuk mencampurkan darah ini ke dalam dirimu di dalam darah, dan kemudian menyegelnya. Jika perlu, Anda dapat menggunakan metode mental khusus yang saya berikan kepada Anda, dan orang luar akan dapat merasakan darah gila di dalam diri Anda." Lu Tian mengangguk. "Oke." Dao Wuzong menyebar telapak tangannya. Buka, botol giok putih terbang keluar. Setetes darah keluar, dan kemudian tenggelam ke dalam tubuh Lu Tian. Ledakan, dalam sekejap, mata Lu Tian tiba-tiba melebar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti akan meledak. Pada saat ini, Wuzong Agung dengan cepat menggunakan metode rahasia untuk menyegel darah gila di tubuh Lu Tian, dan Lu Tian merasa jauh lebih baik. Setelah sekian lama, Dao Wuzong berkata dengan lembut, "Cobalah aktifkan metode mental." Manusia takdir mengangguk. Dia mengaktifkan metode mental, dan segera, lampu merah samar muncul di sekelilingnya. Aura garis keturunan yang gila, manusia takdir tercengang. Dao Wuzong mengangguk sedikit. "Sudah cukup," Lu Tian berkata dengan cemas. "Guru, apakah orang luar akan curiga?" Dao Wuzong terkekeh. "Kamu adalah orang yang ditakdirkan pada generasi ini. Kamu memiliki segel Tao. Dan sekarang kamu masih memilikinya darah iblis gila. Siapa yang berani meragukannya?" Lu Tian mengangguk sedikit tetapi tidak berkata apa-apa. Dao Wuzong berkata lagi, "Saya diam-diam telah menghubungi beberapa keluarga dan sekte bangsawan untuk Anda. Dan mereka setuju untuk mendukung Anda. Sekte Galaksi dan Sekte Masa Depan juga setuju untuk mengirim orang-orang kuat ke rumah sakit utama.
Selain itu, Pavilion Xiambao juga saya telah berjanji untuk membantu Anda. Jika Anda dapat membunuh Ye Guan secara terbuka dalam 2 bulan, semua orang akan senang. Lu Tian bertanya, bagaimana jika Anda tidak bisa? Dao Wuzong tampak tenang. Pada hari itu, dia akan melakukannya. Untuk mati. Lu Tian mengangguk. Ya, Dao Wuzong berkata lagi. Sekarang, semua keluarga dan sekte bangsawan terikat pada perahumu. Kami tidak boleh gagal. Demi kepentingan semua orang, kamu hidup dan menjadi dekan akademi. Lu Tian mengangguk sedikit. Dao Wuzong tiba-tiba berkata, ayo pergi ke klan Yue. Lu Tian bertanya, akankah klan Yue mendukungnya? Dao Wuzong berkata dengan tenang, jika sebelumnya, mereka pasti tidak akan mendukungnya. Tetapi sekarang, mereka pasti akan mendukungnya. Dengan itu, dia memimpin Lu. Langit menghilang di tempatnya. Tidak lama setelah keduanya menghilang, sesosok hantu tiba-tiba muncul di lapangan. Hantu itu melirik ke langit yang jauh, dengan niat dingin dan membunuh di matanya. Setelah beberapa saat, bayangan itu menghilang di tempatnya. Kabinet Li Banzi, yang sedang membaca surat-surat itu, tiba-tiba mendongak. Dan sebuah bayangan muncul tidak jauh di depannya. Su Ying membisikkan beberapa kata, dan mata Li Banzi langsung menjadi dingin. Setelah sekian lama, Li Banzi berkata dengan lembut, terima kasih atas kerja keras Anda, Ketua Anyu. Sejak mengetahui identitas pemuda itu, dia diam-diam dipindahkan kembali ke Anyu. Kepala Anyu. Setelah menerima perintah Li Banzi, Anyu menjatuhkan semua yang ada di tangannya dan bergegas kembali. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Li, apakah kita perlu segera menangkap mereka? Li Banzi menggelengkan kepalanya. Anyu bingung, mengapa? Li Banzi berkata dengan tenang, Lu Tian membutuhkan pertempuran untuk menjadi terkenal di dunia, begitu pula si kecil. Anyu sedikit terkejut, lalu berkata, saya mengerti. Li Banzi bertanya, apakah semua elit Akademi Kegelapan telah dipindahkan kembali? Mengangguk pelan, 300.000 elit Akademi Kegelapan diam-diam telah bergegas kembali dari Suzhen. Jangan khawatir, Tuan, tidak akan ada yang tahu, karena orang-orang kami selalu beroperasi secara rahasia. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu keberadaan kami. Li Banzi mengangguk, saya tidak berani mengerahkan penjaga Guangxuan dan tentara Tao untuk saat ini, karena keluarga telah disusupi secara serius. Jadi saya hanya bisa menggunakan orang-orang dari halaman rahasia Anda. Dia membungkuk dalam-dalam, terima kasih banyak, Tuan, saya percaya Anda. Li Banzi tiba-tiba bertanya, berapa banyak orang yang melindungi si kecil sekarang? Dia berkata pelan, 36 dewa tertinggi, 18 dewa Tao, dan 3 dewa waktu. Li Banzi berkata setelah hening. Lama? Tidak cukup. Li Banzi berdiri dan berkata dengan tenang, beri aku perintah agar orang-orang dari istana Nether segera kembali. Dia mengangguk diam-diam. Ya, pada saat ini, Li Banzi tiba-tiba berkata, tunggu. Dia memandang Li Banzi secara diam-diam, dan Li Banzi berkata dengan tenang, pergilah ke Suzhen sendiri, temukan leluhur klan Yang, dan katakan padanya bahwa jenius paling jahat dari klan yang telah muncul, dia. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Anyu mengangguk sedikit, dan saat dia hendak mundur, Li Banzi berkata lagi,
Beritahu Mutia Dao dan minta dia kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan dan tahan semua. Tia Dao bersambung.